Halo gengs, jadi kali ini aku mau membahas tentang sebuah berita yang lagi viral banget di sosmed, yaitu tentang seorang gadis yang dibakar hidup-hidup oleh pacarnya sendiri. Gadis ini bernama Indah Daniarti. Usianya 27 tahun dan berasal dari Kabupaten Cianjur. Kejadian tragis ini bermula dari bertemunya Indah dengan pelaku alias Dede. Jadi Dede ini adalah pacarnya Indah. Pada saat yang sama, Indah hendak memutuskan Dede, tapi Dede nggak mau diputusin. Mungkin lagi sayang banget atau gimana, karena mereka memang masih 1 bulan pacaran, jadi mungkin lagi cinta-cintanya si Dede ini ya. Tapi Indah pengen mutusin si Dede pada saat itu, dan Dede nggak terima. Pada saat yang sama juga Dede mengklaim bahwa Indah sudah berselingkuh, karena nggak sengaja Dede mendapati chat Indah dengan cowok lain. Pembahasannya itu juga tentang pernikahan, jadi makin berapi-api lah si Dede ini kan. Hari itu mereka berantem hebat banget. Dan akhirnya karena saking emosinya si Dede ini, si Dede pergi dan menemui seorang anak. Si Dede nyuruh anak kecil ini untuk membeli pertalit dan juga korek api gas. Kemudian setelah dia mendapatkan korek api gas dan juga pertalit itu, dari dia menjumpai si Indah atau korban ini. Dan tanpa basa-basi, si Dede ini nyiramin semua pertalit itu ke wajah dan ke seluruh tubuh si Indah ini, serta menghidupkan korek api dan lemparin aja ke tubuh si Indah. Alhasil Indah Daniarti pun terbakar hidup-hidup. Walaupun gak langsung meninggal pada saat kejadian, tapi luka bakar yang dialami Indah sampai 80% gengs. Itu luka bakarnya udah parah banget. Dan akhirnya si Indah pun dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan selama 1 minggu, hingga akhirnya Indah harus kehilangan nyawanya. Dan dramanya saat kejadian ini, ternyata si Dede setelah membakar nggak langsung kabur. Dia masih sempat ngeliatin pacarnya terbakar dan dengar si Indah ini teriak panas gitu. Dan akhirnya si Dede ini kasihan, terus mungkin karena rasa masih sayang gitu, si Dede ini pun meluk si Indah. Tapi namanya juga manusia biasa ya, dia bukan super Dede, apinya itu nggak akan mati. Dan setelah menyadari bahwa apinya nggak mati, si Dede ini pun kabur. Sempat menjadi buronan selama 8 hari. Akhirnya si Dede ini pun ditemukan di hutan lindung Jawa Barat. Dan akhirnya sekarang ini si Dede ini pun mendekam di rutan Polres Cianjur sambil menunggu putusan pengadilan. Sebenarnya sih kayaknya si Dede ini cinta ya kan sama si Indah. Kalau dia nggak cinta, kenapa dia sampai mau meluk si Indah padahal si Indah udah terbakar? Ya kalau dia memang udah gila, ya kabur aja. Tapi dia meluk si Indah berarti memang ada rasa cinta di situ. Menurut pengakuannya sama polisi, Dede ini benar-benar menyesal, dan sekarang dia pengen banget mati bersama Indah, pacarnya. Gila nggak Dede? Maksudnya kenapa dia harus buru-buru ngambil keputusan bodoh kayak gitu? Namanya juga pacaran kan, putus ya bisa balik lagi. Kalau putus bisa cari yang lain lagi. Kenapa harus kayak gitu, Dek? Gak boleh gitu dong, Dek. Ya ampun. Dari tempat kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti, yaitu jerigen pertalit, terus mancis itu, dan juga sebuah handphone. Dan ada info terbaru lagi menyampaikan bahwa si Dede ini adalah seorang residivis alias seorang napi yang udah dipenjara 2 kali dengan kasus pembunuhan dan juga pencurian. Pada tahun 2008 itu kejadiannya di Jakarta Utara, dan juga pencurian. Tahun 2008 itu sebenarnya si Dede ini masa hukumannya itu 12 tahun penjara. Tapi karena si Dede ini dapat remisi, jadi dia lebih cepat keluar. Remisi itu pengurangan masa tahanan untuk narapidana. Kenapa gitu loh? Tahun 2008 pembunuhan dibebaskan, kenapa? Walaupun gak dihukum mati, menurut aku pribadi, seorang yang sudah melakukan tindakan pembunuhan kayak gini, ya seenggaknya dia harusnya dihukum seumur hidup, penjara seumur hidup, ya kan? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Aduh. Next kita ke kasus yang selanjutnya. Kejadiannya ini juga terjadi di bulan Mei, yaitu tanggal 3 Mei 2021. Seorang perawat yang bernama Eva Sofiana, usianya 35 tahun, dia bekerja di sebuah klinik kecantikan di Malang, dibakar hidup-hidup oleh orang tidak dikenal di tempat kerjanya sendiri. Peristiwa itu terjadi pada saat korban lagi beristirahat. Jadi mungkin kliniknya itu lagi sepi, jadi dia duduk-duduk gitu, santai di kursi. Terus tiba-tiba seorang pria tidak dikenal
mengenakan masker, jaket hitam, dan juga helm masuk ke dalam klinik. Gak ada basa-basi sama sekali, kayak tiba-tiba aja nyiram bensin ke wajah dan juga tubuh si perawat ini. Kemudian langsung menyulutnya dengan api. Ini kayaknya bukan orang gitu loh, gengs. Maksudnya dia nggak mikirin hidup orang lain, dia itu udah menghancurkan hidup orang lain. Apalagi si kakak ini udah punya keluarga dan juga punya 2 anak. Bener-bener tega banget ya orang kayak gitu ya. Kayaknya nggak bisa lagi disebut orang ya. Pada saat itu korban hanya berdua saja dengan seorang saksi yang ada di kantor itu yang juga rekan kerja dari Kak Eva ini. Saksi ini juga bilang bahwa dia dan juga Kak Eva ini berada di ruangan yang berbeda. Saksi ini berada dalam ruangan dan si Kak Eva ini berada di ruang tunggunya gitu. Jadi waktu Kak Eva ini terbakar, si saksi ini nggak langsung menyadari karena memang pintunya kan tertutup. Makin lama kok makin panas ya, saksinya bilang gitu. Nah dia akhirnya keluar dan dia menemukan Kak Eva ini atau perawat ini sudah terbakar. Nah di situ dia lihat wajahnya itu udah melepuh dan juga rambutnya juga udah terbakar. Akhirnya yang bisa dia lakukan yaitu cuma menepuk-nepuk pundaknya dengan harapan apinya bakalan padam kalau ditepuk-tepuk. Mungkin juga akhirnya juga disiram dengan air ya, kita nggak tahu juga gimana. Dan akhirnya setelah apinya padam, langsunglah si perawat ini dibawa ke rumah sakit terdekat. Meskipun polisi udah dapat mengidentifikasi pelaku dari pembakaran ini, tapi polisi juga masih membutuhkan keterangan dari saksi kunci, yaitu korban sendiri. Tapi ya masih susah juga ya gengs, masih harus bersabar juga karena Kak Eva ini juga masih dalam perawatan di rumah sakit. Ya kita tunggu aja kabar selanjutnya dari kasus ini. Untuk sementara ini kasus ini belum bisa terpecahkan siapa pelakunya. Jadi kalau ada kasus itu kita harus lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini. Nah kalau aku lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah kalau kita mau menjalin hubungan sama orang lain, wajib banget kita tahu asal-usul dia, masa lalu dia, tentang keluarganya, saudaranya. Kalau orang tua zaman dulu bilang bibit, bebet, dan bobotnya, tapi terutamanya itu ke sifatnya gitu ya gengs. Ya balik lagi ya, mungkin si Kak Indah ini nggak tahu kalau si Dede ini adalah seorang napi. Yang pasti berhati-hati memilih pasangan dan juga berhati-hati buat cewek-cewek ngomongnya jangan terlalu kasar sama laki-laki kalau menolak, dan juga jangan main fisik gitu aja. Oke geng, sampai sini aja video aku tentang pembahasan kasus kali ini. Semoga kita bisa memetik pelajaran yang positif pastinya dari kasus-kasus ini. Dan untuk Kak Indah dan Yarti semoga tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk Kak Eva Sofiana semoga lekas sembuh dan segera memberikan keterangan supaya pelakunya ini cepat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke gengs, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga komen di bawah kalian mau aku bahas kasus apa untuk video selanjutnya, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke gengs, sampai sini aja videoku kali ini. Semoga kasus ini bisa memberikan pelajaran yang positif untuk kita ya. Pastinya selalu ada hikmah di setiap kejadian. Dan untuk Kak Indah dan Yarti semoga tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk Kak Eva Sofiana semoga lekas sembuh dan pulih supaya bisa memberikan keterangan agar pelakunya ini cepat tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke geng, sebelum video ini berakhir jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen juga di bawah kalian mau aku bahas apa untuk konten selanjutnya, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang, dan share video ini. Thank you guys for watching and I'll see you guys next time. Bye.